Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang dikatakan oleh seorang mata-mata sungguhan tentang politik dunia saat ini? Nah, Anda beruntung, karena hari ini saya menghadirkan salah satu mata-mata paling sukses dari Jerman Timur di acara ini. Tuan Rainer Rupp lahir pada tahun 1945 dan dibesarkan di Jerman Barat, tetapi mulai bekerja untuk Dinas Intelijen Jerman Timur pada awal tahun 1970-an. Ia direkrut oleh NATO pada tahun 1977 dan mengirimkan puluhan ribu dokumen serta rencana internal NATO ke Timur. Ia baru tertangkap pada tahun 1993 setelah berakhirnya Perang Dingin dan menjalani hukuman jara hingga tahun 2000. Tuan Rupp, selamat datang. Suatu kehormatan. Saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda, karena saya benar-benar penasaran dengan masa lalu Anda ini. Apa motivasi Anda untuk bekerja bagi Jerman Timur? Manu vam tsplotri snos hors prothaudi, grenas bekoré da bang, kahamin small kurambayangge. Dan sebetulnya so kalthis. Tidak, silakan. Silakan ceritakan sama kami Spacung Fmisper. Now I've always been Sekarang, saya selalu menjadi seseorang yang membuktikan kata-katanya dengan tindakan. Saya tumbuh di lingkungan ketika Perang Vietnam sedang berkecamuk saat saya berusia sekitar 15 atau 17 tahun. Pada waktu itu, media kami penuh dengan kekaguman terhadap Amerika dan teori domino dan sebagainya. Satu hal yang benar-benar melekat di pikiran saya adalah slogan, Berlin dipertahankan di Vietnam. Berlin wordt in Vietnam verteidigt. Tak lama kemudian, Smaller Foyle Sombrix, Gerbos Jerman de Hindu Kush. security is defended on the Hindu Kush, you know, and that's Neveni Stimperhan de Kiev. Yeah, we know. Yeah. It so just Ya kami tahu, yaitu berulang, baris itu. Dan saya benar-benar tahu itu, dan saya berkata, mengapa kita harus membiarkan orang Amerika miskin berjuang di sana sendirian? Saat saya berusia 16 tahun, saya tahu bahwa orang Amerika menerima anak muda seusia 16 tahun ke dalam ketentaraan. Dan saya menulis surat ke Kedutaan Besar AS di Bonn dan meminta formulir pendaftaran karena saya ingin melakukan bagian saya. Saya tidak pernah mendapat jawaban, atau setidaknya saya pikir saya tidak pernah mendapat jawaban. Bertahun-tahun kemudian, ketika saya sudah bekerja di NATO, bisa dibayangkan betapa lamanya waktu itu. Ibu saya ketika saya sedang berkunjung ke rumah, meletakkan sebuah amplop di atas meja dan berkata, "Lihat ini, apa yang kutemukan lagi." Kedutaan Besar Amerika ternyata telah membalas, tetapi ibu saya telah membukanya dan menyitanya. Ketika saya masuk universitas, saya menyadari betapa saya was bohongi. I then realized how I've been lied to. And I realized and I knew then to learn about all Dan saya menyadari dan mulai mempelajari semua kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh orang Amerika di sana. Saya terkejut dengan alasan yang diberikan Jenderal Westmoreland ketika seorang jurnalis Amerika bertanya kepadanya, para ibu Vietnam juga mencintai anak-anak mereka, dan dia semacam menjawab, tidak, itu budaya lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu masih bisa menemukannya di internet. Sesuatu yang mirip dengan itu, meskipun tidak persis sama. Dan saya berpikir untuk apa saya siap mempertaruhkan nyawa saya untuk sesuatu seperti itu. Jadi itulah awal dari keraguan saya terhadap segalanya. Pada saat yang sama, saya mulai mengenal ajaran Marx dan Engels, karena saya bergabung dengan kelompok kiri, hal yang cukup wajar jika seorang sampai pada kesimpulan seperti itu. quite naturally if you come to these kind of conclusions. And I never had basically, although Marx was... Dan saya sebenarnya tidak pernah, meskipun Marx lahir dan tinggal di Trier, tempat saya bersekolah, di sebuah gimnasium, Marx sama sekali tidak pernah disebutkan. Seolah-olah dia tidak ada. Belum lagi membicarakan ajarannya, atau ya bukan ajaran, tapi tulisannya. Tulisan-tulisan penelitiannya atau pemikirannya atau alat-alat analisis yang ia berikan kepada kita. Dan saya berpikir dalam banyak hal, semakin saya mendalaminya, saya berkata, ya Tuhan, ini persis seperti yang saya pikirkan, hanya saja jauh lebih matang dan tersusun dengan baik. Jadi saya pun mengikuti jalur itu. Dan suatu hari, ketika kami ada demonstrasi besar menentang apa yang saat itu kami sebut Notstandsgebung, undang-undang darurat yang memberi wewenang kepada pemerintah
untuk memerintah dengan kekuatan militer jika terjadi kerusuhan sosial. Karena pada masa itu, memang ada cukup banyak gejolak sosial di kalangan mahasiswa. Quite considerable social unrest among students. That was in 19. Itu terjadi pada tahun 1968. Dan secara kebetulan saya bertemu dengan salah satu pencari bakat dari HVA, Dinas Intelijen Jerman Timur, bagian intelijen luar negerinya. Kami saling mengenal. Rainer bisa saja menjadi ayah saya, dan pandangannya sangat berbeda dari generasi tua yang saya kenal. Kami bermain catur 3 kali seminggu, dan dia sangat bersemangat bermain dengan saya, sampai saya mulai mengalahkannya. Namun demikian, Temiwerk di Percheris or GND, bukan hanya sosialisme detis, karena itulah yang misi yang waswar. Membicarakan ini, Kerbabre de Fall, Demaput Kaisnen. On what should be done, but Dia berbicara tentang komunisme yang benar ada. Tentang di timur. Yeah, in the east. where they initially admitted not Di sana mereka awalnya mengakui bahwa tidak semuanya baik-baik saja, tetapi setidaknya mereka telah menciptakan dasar di mana sosialisme dan demokrasi sejati rakyat, bukan oleh kelas penguasa, dapat berkembang. Dan karena itu saya menjadi tertarik, dan akhirnya saya pergi bersamanya menyeberangi perbatasan, bahkan dengan paspor saya sendiri pada waktu itu. Namun itu adalah pertama dan terakhir kalinya. Saya menghabiskan seminggu di sana. Saya meminta untuk bisa bergerak bebas, karena saya tidak mempercayai orang Jerman Timur. Bagaimanapun juga, menjadi kiri tetapi bukan orang Jerman Timur. Ya, menjadi pro-Jerman Timur cukup wajar pada masa itu. Jadi saya ingin berjalan-jalan sendiri. Saya melakukan beberapa perjalanan, berkeliling, pergi ke universitas, Universitas Humboldt, dan sebagainya. Move around university, Humboldt University, etc. At the end of my stay, I was Di akhir masa tinggal saya, ya perpisahannya, ada 3 orang lagi di sana yang menanyakan pendapat saya tentang GDR. Dan saya berkata, ya saya lebih suka tinggal di sini. Tidak bisakah saya langsung tinggal di sini, membantu membangun sosialisme di sini? Saya masih ingat itu. Mereka berkata, tidak, kami sudah punya cukup banyak orang di sini yang membangun sosialisme. Itu adalah masa-masa penuh semangat juga di GDR, masa ketika orang benar-benar merasa terikat dengan tugas dan dengan republik. Maksud saya, dulu ada mayoritas yang sekarang tidak terdengar lagi. Dan mereka berkata, tidak, kami punya cukup banyak orang untuk membangun sosialisme, tapi kamu, dari luar, bisa membantu mempertahankan apa yang sedang kami bangun di sini. from the outside, you could help defend what we are building up here. So I was actually Jadi sebenarnya saya berpikir, apa maksudnya itu? Mereka tidak datang dengan dinas rahasia atau semacamnya, tetapi dengan latar belakang Partai Neofasis Jerman, NPD, pada waktu itu. Saya berada di Universitas Mainz, tepat di seberang sungai Rhine dari Wiesbaden. Mereka telah masuk ke pemerintahan Länder dengan, saya kira sekitar 10 atau 11% suara. Dan mereka berkata, itu perkembangan yang sangat berbahaya, yang saya setujui, dan apakah saya bisa membantu mereka dan menghadiri beberapa pertemuan itu untuk melihat apa yang sedang terjadi, ke arah mana, apa yang mereka bicarakan, siapa target mereka, dan sebagainya. Dan saya berpikir, wah itu saran yang menarik. Jadi begitulah semuanya dimulai. So that's how the thing started. So, and from there, Jadi dari situ, maksud saya, kita sedang membicarakan akhir tahun 1960-an, sekitar tahun 67 atau 68, saya kira. Lalu Anda lulus dari universitas, diterima bekerja di NATO, dan masih berhubungan dengan orang-orang di timur. By then, I was still in touch with people of the East. Saat itu, saya masih berhubungan dengan orang-orang dari timur. Bahkan saya mendapat beasiswa dari Université Libre de Bruxelles, Universitas Bebas Brussels, berbahasa Prancis, untuk 1 tahun, yang benar-benar saya ambil. Itu terjadi tepat setelah apa yang disebut ujian tengah universitas saya, Nachminden, setelah saya menyelesaikan semua pekerjaan yang diwajibkan. Langkah berikutnya seharusnya adalah mempersiapkan ujian akhir. Nalshavspriser ju di Brussel kan sorting biu. Ju max rustilatul. En ik moet transiteper ke Brussel. And so I went to Brussels, and
their idea was that was the right direction. Gagasan mereka adalah bahwa ini merupakan arah yang tepat untuk diambil. Karena mereka berpikir bahwa Uni Eropa cepat atau lambat akan beralih dari sekadar organisasi ekonomi menjadi organisasi politik. Jadi idenya adalah bahwa saya akan bergerak ke arah itu. Saya sudah fasih berbahasa Prancis dan bahasa Inggris saya juga tidak buruk, jadi saya bisa beradaptasi dengan cukup baik. Saya dikenal di universitas. Dan saya bertemu dengan seorang gadis Inggris yang baik di Brussels yang masih menjadi istri saya. Maksud saya sudah menikah lebih dari 50 tahun. Dengan orang yang sama, tentu saja. We are married over 50 years, to the same person. Congratulations. Selamat. Thank you. Mis dari sesuatu semai celeste, it's stinyu. It was really, truly through the ups and downs. Itu het den power, Paul strength for it. Nama ibu gada double gis tu you still you. Eda do it now sa thing the bone and ikra hosting yet cared. Then how tease that bike. Die bone too busy through can sa any milky sumek sima to bait where maul si tal youth straight roof to fall. The tavling is surveillance in O'Crogs him again. Come a gigs for Brussels and Maverick Perkaja and the unique purpose. Saya sampersa to grace paggaubing ng unique Europe. Jadi tidak ada lowongan untuk orang Jerman, Prancis, atau pendatang baru lainnya. Faktanya, orang-orang bahkan diberi pesangon besar agar mereka meninggalkan posisi mereka, supaya orang Inggris bisa bergabung. Given handshakes to leave their position so the Brits could join. Tapi masa itu berbeda dengan sekarang. Seseorang tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Jadi saya cukup cepat mendapatkan pekerjaan lain. Dan seperti yang terjadi, saya menjadi, bahkan pada masa itu gelarnya sudah cukup dilebih-lebihkan, Direktur Riset Industri di sebuah bank dagang Inggris. Saya menganalisis pasar untuk perusahaan Inggris berskala menengah dan menengah besar, hingga sekitar 5.000 karyawan yang ingin bercerita apa yang disebut segitiga emas, Jerman dan Belanda, untuk berekspansi ke Uni Eropa, baik membeli maupun berinvestasi di dalamnya. Either to buy or to buy in. And to organize. Yeah. No, actually more than analyst because I Ya, sebenarnya lebih dari sekadar analis, karena saya juga harus pergi ke perusahaan-perusahaan, berbicara dengan yang menjadi target, dengan para CEO. Itu memberi saya banyak pengalaman dan pemahaman tentang masalah nyata dalam industri Jerman dan sebagainya. Akhirnya, pekerjaan itu menjadi terlalu terspesialisasi, membawa saya terlalu jauh ketika saya kemudian mendapat tawaran dari mantan juru bicara Departemen Luar Negeri Komisi UE, Dr. Baer, untuk bergabung dengan ini Gate, kelompok lobby UE pertama. Dia telah menerima pesangon besar. Maksud saya, dia milik kantor paling indah di Lisset Persik indah di Brussels, di Avenue Louise. Si Paul memiliki kalaf breaks dan memikirta persuasion for her to get thing. I never had a better office later on. I had more important jobs, but that was so through him I got to. Jadi melalui dia, saya belajar bagaimana lobby dilakukan, hal yang sangat penting untuk sisa hidup saya dan bagaimana cara menghubungkan orang-orang, para penyelenggara dan sebagainya. Suatu hari, istri saya yang saat itu bekerja dengan komisi militer di kedutaan Inggris untuk NATO berkata, "Oh, ada pekerjaan di NATO yang sangat cocok untukmu, dengan kualitasmu. Kenapa tidak melamar saja?" Sebelumnya, saya harus sering bepergian, yang tidak disukainya. Jadi saya melamar, meskipun belum meminta izin dari Berlin Timur. Prosesnya makan waktu hampir setahun, dan saya masih ingat, pada tanggal 7 Januari, saya mendapat telepon yang menanyakan apakah saya masih tertarik dengan pekerjaan itu, dan diminta datang untuk beberapa wawancara. Sementara itu, mereka telah melakukan pemeriksaan keamanan seperti biasa dan sebagainya, dan saya datang dari luar. And I was from the outside. Normally, these jobs in NATO, which I learned later. Biasanya, posisi-posisi di NATO ini seperti yang saya pelajari kemudian, diisi oleh orang-orang dari kementerian lokal atau nasional selama 3 tahun atau paling lama 6 tahun. Posisi eksternal dalam pekerjaan analitis bahkan tidak ada. Rekan-rekan saya sebagian besar berasal dari Dinas Intelijen Nasional,
orang Inggris dari, orang Amerika dari CIA, orang Prancis dari Biro DG, dan seterusnya. Ada seorang kolonel Prancis yang sangat ramah yang menjadi rekan saya. Ia pernah berada di Dien Bien Phu ditawan orang Vietnam, dan kemudian ditukar. Lalu ada seorang dottore Italia yang merupakan seorang fasis sejati. He died in the world fascist. He admired the SS and the Dia mengagumi SS, divisi tank SS, divisi Panzer, dan apa yang telah mereka capai, dan mengatakan bahwa itulah yang seharusnya kita lakukan lagi. Ada campuran yang cukup beragam, tetapi dia juga berasal dari intelijen Italia. Jadi dalam hal ini saya kemudian berkembang, dan saya pikir kehidupan saya sebelumnya, pengalaman saya sebelumnya di industri, sangat membantu saya. Sebenarnya saya tidak memiliki koneksi yang tepat, jaringan yang luas, tetapi sesering itu pelajari melalui proses lobby di Eropa hingga dapat komisaris seleting detik saya. Saya mendengar Kirvan memperjelas, saya melakukan sunset bet, yang saya bukan birokrat. Saya memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Because I wasn't a bureaucrat, I had different ways of doing it. Dan dalam birokrasi, semakin banyak pekerjaan yang kamu selesaikan, semakin banyak pula yang mereka tambahkan padamu. Pada akhirnya, direkturku, di atas semua itu, dalam birokrasi besar, kamu punya masalah yang disebut membangun kekuasaan. Setiap direktur ingin mengambil hal-hal baru, seperti misalnya SDI atau semacamnya. Oh, itu urusan departemen saya. Lalu departemen lain juga menginginkannya, karena itu penting. Sukal, nomor perhaian, dan sebagainya. Dan kita juga punya insting hal seperti itu. Itu hal itu. Akhirnya kami teruskan memperspesikan awards editorial email, menisial, dan yang juga yutain bagian itu, dan main tidak. Would be good for us or would not be good for us. Meanwhile, I also had a reputation. Sementara itu, saya juga dikenal di divisi perencanaan pertahanan dan persenjataan sebagai seseorang yang sangat berguna dalam hal senjata. Dan tipe querdenker sangat berguna ketika terlibat dalam atau proyek baru. Jadi saya diminta untuk bergabung. Rekan saya selalu mengeluh karena tentunya punya cukup banyak pekerjaan. Tiksebib wasum pun juga, saya mendapatkan sesuatu, meskipun saya bisa kurang menarik sebagai gantinya. Pada akhirnya, rekan saya dari Prancis, seorang kolonel, saya tidak akan menyebutkan namanya pensiun. Dia adalah spesialis kami untuk urusan Tiongkok, karena NATO juga memperhatikan Tiongkok. Dan, seperti yang kamu tahu, musuh dari musuhku adalah temanku. Benar, Tiongkok adalah musuh Rusia, Uni Soviet pada saat itu kan. Mereka sedang berkonflik internal. Ya. Jadi memang begitu. Tapi saya selalu tertarik pada Tiongkok. Saya tidak pernah menjadi seorang Maois atau hal semacam itu. Tetapi sejak kecil saya sudah terpesona oleh kebudayaan Tiongkok. Jadi saya sudah tahu cukup banyak, dan saya menginginkan pekerjaan itu. Ya, pertemuan itu hanya diadakan 2 kali setahun. Pertemuan para ahli, artinya para ahli Dinas Intelijen Nasional, kepala bagian Tiongkok. Dan untuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, realisation sesuatu dari dia, Badan Intelijen Pertahanan, dan seseorang terbang dari dutaan di Beijing. Jadi smash kemerdekaan. Jadi pada akhirnya, dari pertemuan-pertemuan itu, sekretariat di mana saya menjadi ketua, menulis sebuah makalah bersama yang bisa kami semua sepakati. Kemudian makalah itu dikirim ke semua negara anggota, dan setiap negara anggota tahu inilah posisi NATO. Maksud saya, pada dasarnya itu adalah makalah posisi tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dipelajari mengenai perkembangan Tiongkok. Dan karena itu saya juga menjadi apa yang disebut sebagai pakar Tiongkok, sambil tetap menjalankan semua pekerjaan lainnya. Pekerjaan-pekerjaan lain itu tentu saja sangat menarik bagi Berlin Timur dan Moskow. Secara bergiliran, Anda tahu apa itu pusat situasi dalam istilah militer, bukan? Markas besar? Bukan. Pusat situasi adalah tempat yang kurang lebih sama di mana-mana. Hanya saja tidak selalu sebesar itu. I think it's everywhere more or less the same, only not as big. The situation center was
special center. Pusat situasi adalah unit khusus di dalam NATO, semacam Holy Grail bisa dibilang, yang hanya bisa dimasuki dengan izin khusus. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Tempat itu merupakan pusat komunikasi di mana semua informasi dari 24 jam terakhir, perkembangan militer, politik, dan ekonomi yang dianggap penting oleh negara-negara anggota dan perlu diketahui NATO dikumpulkan. Laporan intelijen, penilaian dia tentang misalnya rudal pertahanan udara Soviet baru, Ausbauer, semuanya meneksi. Dan kelompok intelijen terkini menganalisis Februari Amidutens, Reord. Every morning, what comes in there together, and the current intelligence group consists. Kelompok intelijen saat ini terdiri dari seorang ketua dari Direktorat Urusan Politik, selalu dari urusan politik termasuk saya, dan yang lainnya adalah para ahli militer. Mereka membuat penilaian yang berbeda tentang hal-hal yang dianggap penting, lalu laporan itu dikirimkan. Kami bertemu di pagi hari, dan laporan itu dikirim setiap hari. Secara bergiliran, seperti yang saya katakan, saya juga melakukannya. Menurut saya itu, berarti sudah memilih kesempatan step A, mungkin USFDR di kelompok Korean Athwalt. Saya bisa mesur apa yang di perpustakaan kami, itu semua itu, bawah pengawasan. And of course, under surveillance, I couldn't take the stuff back into my office. Saya tidak bisa membawa barang-barang itu kembali ke kantor saya. Tapi hal itu sangat penting, terutama di masa krisis, karena saya akan menjadi bagian sentral dari setiap krisis. Biasanya di masa damai atau dalam situasi non-krisis, hal itu dilakukan secara bergiliran, sekali sehari. Namun misalnya dalam latihan Wintex ini, ketika kami berlatih untuk penggunaan pertama senjata nuklir terhadap Blok Timur, kami mensimulasikan selama seminggu penuh perkembangan krisis. Jika terjadi with status satu knowledge dumun or detail di develop break and break Soviet. The only way out was to use nuclear weapons against the Soviets. In those planning. Dolasım peranan itu, ya? Listen, In planning. bukan berticu tuas, memang sekarang begini, ya? The idea behind and Gagasan di balik hal itu. Dan dalam situasi seperti itu, 6 jam, adalah bahwa akan ada 4 orang seperti saya, bekerja tanpa henti. Setelah setiap giliran 4 jam, kami akan memberitahu Dewan Perencanaan Pertahanan NATO atau DPC, yang terdiri dari para duta besar NATO. Mereka akan duduk di dekat telepon, terhubung secara waktu nyata dengan seseorang yang mewakili kepala negara di Jerman. Tidak harus kepala negara itu sendiri, perwakilannya di Tebon, di bunker nuklir di Ahrtal. in the nuclear bunker, in the Ahrtal, you know that one, yeah. We're talking small, but all this stuff time breaky. The few bungan at it to murmur na youth that step toward. Yeah. Yeah. It was about 20 cases from in a deep hill. Itu terjadi sekitar 20 kasus di sebuah bukit yang curam. Dan Willy Wimmer, ya, untuk sebagian waktu ia berada di CDU, dan untuk sebagian waktu lainnya, ia menjabat sebagai sekretaris negara parlemen untuk pertahanan. State for defense. Ia mewakili Menteri Pertahanan dalam salah satu permainan ini. Faktanya, itu sebenarnya adalah permainan terakhir di mana untuk pertama kalinya, pihak Jerman menghentikan para perencana Amerika untuk melakukannya. Dalam permainan terakhir ini, yang terjadi setelah tahun 1945, mereka seharusnya menyerang Jerman Timur dengan 2 senjata nuklir, satu di Dresden dan satu lagi di dekat perbatasan Polandia. Dan Willy Wimmer menghentikan permainan itu, menghentikan partisipasi Jerman dalam permainan tersebut, dan berkata, tidak, kami tidak akan ikut serta dalam hal ini. Sebenarnya dia adalah orang yang sangat berani. Saya masih berhubungan dengannya karena kami memandang situasi seperti ini dari sudut pandang yang sama. Pada saat yang sama, hal ini memberi gambaran betapa pentingnya situasi tersebut juga bagi pihak Timur dan pada masa-masa krisis. For the East and also for times of crisis. And I'm sorry to intervene because I'm highly interested. Maaf saya menyela, karena saya sangat tertarik dengan hal ini. Tapi untuk menyatukannya, saya ingin mengatakan baiklah. Jadi Anda berada di pusat dari semua ini, di pusat perencanaan krisis operasional dan intelijen NATO. Dan Anda meneruskan semua ini ke timur. Semuanya dikirim ke sana. Sebanyak yang Anda bisa, saya kira. Menurut Anda apa dampaknya? Pertukaran informasi ini
memastikan bahwa pihak Timur dan dengan demikian juga Uni Soviet tahu apa yang sedang dilakukan NATO. Ini step yang penting to selaksrat seluruh struktur terpemilih. whole structure somehow stable? Well, as you see, if you Nah, seperti yang Anda lihat misalnya, semua perencanaan pertahanan NATO juga melewati meja saya. Perencanaan pertahanan ke depan untuk hingga 5 bahkan 10 tahun yang diperbarui setiap tahun melalui proses yang sangat besar dan rumit. went also over Semua itu melewati meja saya dan pada dasarnya berakhir di sana. Dan suatu kali mereka bahkan membanggakan bahwa mereka sudah memiliki hasil akhirnya di meja mereka sebelum para menteri NATO mendapatkannya. They had the final results before the NATO ministers on their table. You were Kau hebat. Tu match to stat. quick. And yes, now if I'm quite sure you. Ya, sekarang saya cukup yakin Anda mengetahui teori permainan. Jika saya memiliki satu set kartu, dan saya tahu set kartu Anda, dalam permainan yang nyata dan serius, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau, tapi Anda akan kalah. Intinya adalah, apakah saya melakukan itu agar Timur memenangkan perang? Tidak. Intinya adalah, dan saya melihatnya sendiri, dalam salah satu dokumen paling rahasia dan penting dalam sejarah, dokumen paling rahasia NATO, Komite Militer 161. Itu yang berhasil pemberian TLN lebih dari 40 subkomando yang memberi semua aspek perhatian. Dan beri setimpukkan seperti itu. A pile of documents like that. So about 50 centimeter documents. And the top Jadi sekitar 50 cm dokumen. Dan dokumen paling atas yang merupakan strategi menyatakan dengan cukup jelas, Uni Soviet tidak menginginkan perang dengan NATO. Strategi mereka adalah jika perang pecah, mereka akan melakukan segala cara untuk memastikan perang itu tidak terjadi di wilayah sosialis, tetapi dibawa ke wilayah pihak agresor. Sekarang NATO, terutama para jenderal Amerika, selalu berkata, ketika perdebatan muncul tentang niat dan kemampuan, kami telah overthreat, and break up to the kid to pretend then. It's that too, sa skabri between liat septem gorio stolkiko, miraculid to scary thing likena bitapelt defensive. Behind all that, they were aggressive and we are not defensive. So in that respect, Jadi dalam hal itu, saya, bukan dalam arti tertentu bahkan pengadilan, karena semua dokumen juga dari pihak lain sebenarnya tersedia bagi pengadilan dan para ahlinya. Bahkan mereka semacam memberi saya beberapa poin tambahan dan mengurangi hukuman dari seumur hidup menjadi 12 tahun. Karena motivasi saya bukan uang, tidak ada motivasi finansial. Motivasi saya adalah membantu mencegah kesalahpahaman yang bisa berkembang menjadi perang, dan sematter mencegah tang, you don't matter. Berhala sebuah belas, saya mahukan 12 tahun. got me a 12-year sentence instead. So, and Maaf, kita harus berpindah lagi, tetapi pertimbangkan semua hal ini. Maksud saya, perang dingin telah berakhir, dan berakhir dengan sukses. Dalam arti bahwa perang itu tidak berakhir menjadi perang panas. Perang itu benar-benar berakhir dengan penyelesaian damai. Dan seperti yang terus diulang oleh Jack Matlock, mantan duta besar AS untuk Uni Soviet, perang itu berakhir karena kedua pihak sepakat bahwa perang itu harus berakhir. Pemahaman itu juga menjaga keamanan Eropa. Sekarang, ke depan Gamer Step tenda NATO berperilaku hari ini. Dan lihatlah Rusia, posisi Rusia saat ini, saat pesan dan sinyal lama tentang Ukraina, yang kembali dibingkai sebagai embla di Ukraina. Bagaimana penilaian Anda terhadap situasi saat ini? What is your assessment of the current moment? It hasn't changed. The attitude and the Step graceful. NATO hasn't changed. Sikap dan perilaku berubah, maksudnya dorong your prof tadet sebelum profis at rate the bereaksis. To trigger the Russians to react. Mustabs Orca. And to provoke. And when the Russians Untuk memprovokasi. great Dan ketika Rusia bereaksi, lalu ciptakan pembesar-besaran moral. Ya lihat kami bersifat defensif. Kami bergerak ke depan pintu rumahmu dengan semua senjata kami, karena kami baik. Percayalah pada kami ya. Setelah apa yang mereka lakukan di Yugoslavia ya, percayalah pada kami.
Di Eropa tidak, maksud saya dulu juga sama, hanya dilakukan dengan jauh lebih cerdik. Kepercayaan umum terhadap Barat dan NATO dulu jauh lebih dalam, lebih tertanam kuat dibandingkan sekarang. Dan sekarang saya semakin sering bertemu orang-orang yang belum lama ini berkata, ya, saya selalu bertanya-tanya, tapi melihat apa yang terjadi sekarang, saya mengerti apa yang telah kalian lakukan. Di lingkungan pribadi saya ya, dan saya tidak melakukan apapun tentang itu. Saya tidak berkeliling sambil berkata, lihat, percayalah padaku. Tapi siapapun yang punya sedikit akal sehat bisa melihat apa yang sedang terjadi. Anyone with a bit of common sense sees what is happening. But where, so, is it Jadi, fair to apakah say bisa that dikatakan bahwa meskipun berakhirnya Perang Dingin merugikan perkembang di Timur, secara politik maupun secara alami, hal itu tidak mengubah lembaga-lembaga di Barat? Jadi NATO tempat Anda bekerja pada tahun 70-an, 1990-an, dan 1990-an masih merupakan entitas yang sama dengan mentalitas yang sama. It's still the same mentality and In fact, I've always been writing out. Sebenarnya, saya selalu menulis artikel dengan izin dari Sekretaris Jenderal atau Kepala Bagian Informasi, termasuk untuk NATO Review, yang merupakan majalah internal bergaya mengilap yang diedarkan di kedutaan negara-negara anggota NATO dan sebagainya. Dan setelah runtuhnya tembok Berlin, ketika IMF masuk ke Rusia untuk membantu urusan keuangan, perwakilan dari Kamar Dagang Austria, Handelskammern, Handelskammer, trade and Here I am rethinked. in Brussels, yeah, in Brussels. Di Brussel. Ya, di Brussel. Seseorang yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun berkata, kenapa kamu tidak menulis artikel tentang aspek itu? Dan artikel itu diterbitkan di majalah mereka, mungkin mingguan atau mungkin bulanan, saya rasa. Saya harus memeriksanya di bawah. Saya menulisnya karena orang-orang Austria ingin menjaga daya beli Uni Soviet tetap hidup, daya beli dari Timur. Mereka ingin berbisnis dengan mereka. Mereka tidak ingin menjarah mereka. Itu pendekatan yang sama sekali berbeda. Dan saya menunjukkan, saya masih ingat kalimat itu sebagai subjudul, untuk setiap 10 miliar dolar yang diberikan IMF kepada Uni Soviet, pemerintah Soviet menghancurkan aset senilai 100 miliar melalui kebijakan reformasi yang disebut reformasi kejut dan kagum itu. Reforms, the shock and awe reform policy. the Jeffrey Sachs tidak pernah bosan memberitahu kita bahwa pada tahun 90-an, maksud saya, pendekatannya ada mengatakan bahwa kita perlu mendukung rubel dan memastikan ekonomi tidak runtuh. Tapi dia sama sekali tidak mendapat dukungan dari Washington untuk hal itu. Sama sekali tidak. Absolutely not. and They want you to get Merhizumeps, ya, orang Greece, secara college mereka masih mapapata tu, of their colonial tetentareng, tetenbrika or for. saying, kick them when they're down. do you at this time, I mean, Pada waktu itu, apakah kamu ingat, ada begitu banyak janji yang dibuat, terutama tentang menyatukan dua Jerman. Dan penyatuan itu, ya sebenarnya bukan benar-benar penyatuan. Lebih seperti Jerman Barat mengambil alih Jerman Timur. Tapi memang banyak sekali janji yang dibuat. Pernahkah kamu dalam diskusi-diskusi itu mendengar para perencana NATO mengatakan sesuatu seperti, ya, setelah itu selesai, atau setelah kita sampai ke mereka, kita akan beralih ke Rusia. Maksudku, Omada Ruser mang target bekothobyu, airport dari nang ano is natri time bjorn. or is that just something that seems to have emerged later on? I think it was opportunism. Saya pikir itu adalah oportunisme. Kita bisa melakukannya, ayo lakukan. Yang muncul dari situasi, dari kekacauan di Rusia. Sekarang mungkin saja ada, saya tidak pernah melihat rencana untuk itu. Selain itu, sejak Juli 1993, saya berada di balik jeruji, jadi kemungkinan saya untuk tetap mendapat informasi, setidaknya untuk sementara waktu, sangat terbatas. Namun demikian, saya ingat seorang Lord, ya namanya Lord Ritsdale. Saya tidak keberatan menyebut namanya. Mungkin dia sudah meninggal sekarang, karena dia lebih tua dari saya, dan saya sendiri sudah 80 tahun. Jadi, Lord Ritsdale adalah anggota kelompok Inggris yang pernah berkumpul bersama anggota lain dari kelompok Parlemen Majelis Atlantik Utara. Anda tahu apa itu Majelis Atlantik Utara?
So you know what the North Atlantic Assembly is. It was NATO was trying to give itself and NATO berusaha memberikan dirinya semacam selubung tekad demokratis yang keren. Jadi ada Majelis Atlantik Utara, di mana anggota Parlemen Nasional yang terpilih mewakili negara mereka. Lord Ridsdale, yang merupakan anggota Majelis Tinggi, berkata kepada saya, saya harus menambahkan, mereka mengadakan pertemuan 2 kali setahun, selalu di tempat yang sangat bagus, suasananya ramah, mewah, dengan makanan yang luar biasa, benar-benar di seluruh negara-negara NATO. Jadi ketika Sekretaris Jenderal meminta saya untuk datang dan berbicara kepada mereka, saya tidak menolaknya. Saya menjadi semacam pembicara tahunan atau setengah tahunan di salah satu konferensi itu, Lord Ridsdale. Lord Ridsdale after lunch came to me and said, yes, of course. Setelah makan siang, dia datang kepadaku dan berkata, ya, tentu saja kami membicarakan Uni Soviet. Tapi, katanya, tentang Rusia, Tuan Rup, ya Rusia. Rusia punya semua yang kita butuhkan, tapi kita tidak diizinkan mengambilnya. Suatu hari akan tiba ketika akan meletakkan di atasnya. Dan aku berpikir, dasar orang tua bodoh, maafkan bahasaku. Tapi kalimat itu sering kuingat saat di penjara ketika aku duduk di selku. Mereka benar-benar berhasil melakukannya. Untungnya hanya untuk Tuhan terbatas. Tapi mereka masih belum menyerah. Kalau upaya sedang berlangsung tentang dekolonialisasi ini, about decolonizing Russia. Yeah. Ya itu kemudian the VS. Yeah. Perspeskad justru mengkrugan hal ini. Itulah kekaisaran kolonial. Yeah. And even in Germany, Presiden di Jerman, di Berlin, tahun 2000, ada sebuah yang besar. 23 there was a big meeting. But I would really want to get your Tapi saya benar-benar ingin tahu pendapatmu tentang hal ini. Teater politik, drama yang kita lihat di layar TV, propaganda menurut saya, hanya semakin parah. Maksud saya, ini menjadi jauh lebih kuat dan jauh lebih teatrikal. Sampai pada titik di mana para aktor di panggung terus saja seperti mengoceh tentang demokrasi sambil merobohkannya. Jelas-jelas meruntuhkan masyarakat, namun berteriak dan berkoar semakin keras tentang hal itu. Dan pada saat yang sama, mereka membangun sosok monster Rusia, yang sejauh ini kita semua sudah paham. Bahkan orang-orang yang awalnya tidak sependapat pun, bahwa ada lebih banyak hal dalam cerita ini daripada sekadar imperialisme jahat. Bukankah ini semakin intens? Maksud saya, bukankah ini fenomena baru, bahwa teatrikalitasnya begitu dramatis sementara latar belakangnya menjadi begitu sederhana? Bukankah dulu, selama Perang Dingin, ada lebih banyak keselarasan antara pesan yang disampaikan kepada rakyat mereka sendiri dan tindakan lembaga-lembaga tersebut? own population and the actions of these institutions? I actually personally I would think it's Sebenarnya, secara pribadi, saya justru berpikir sebaliknya. Selama Perang Dingin, mereka tidak terlalu kesulitan meyakinkan rakyatnya, kecuali menjelang akhir masa itu. Ronald Reagan menanamkan rasa takut yang luar biasa pada mereka, bersama para pendukung perang, dengan penempatan rudal Pershing II dan rudal jelajah dan sebagainya. Lalu keadaan berkembang. Tapi sekarang kita tidak lagi melihat rasa takut seperti itu. Takut akan Tuhan atau takut akan akhir dunia. Maksud saya, Anda harus mengerti, saya hidup melasa itu dan memang seperti dalam drama Yunani, keniscayaan dari kegilaan, semuanya terus bergerak maju. Dan seperti yang Anda tahu, ini bukan hanya tentang kematian pribadi, bukan hanya tentang keluarga sendiri. Ini tentang setiap bangsa yang bisa musnah. Saya pikir hal itu memberi orang perasaan yang sama sekali berbeda. Sekarang, kelas penguasa benar-benar menghadapi kesulitan untuk mundur dari situasi itu. Whenever kita berhenti bahasa di war Rusia, Avid sit a racist to me and see. by the flexibility of the Russians. They're accommodating. Berfaya Benias sendiri dengan 8 Inano proxy 10th dan seterusnya. And nowadays, as you see, I actually Dan saat ini, seperti yang Anda lihat, sebenarnya saya tidak sependapat dengan Karaganov dalam banyak hal lain, meskipun ada beberapa pandangannya yang bagus. Tetapi ada perbedaan besar jika kita masuk ke detailnya. Namun, saya setuju dengannya dalam satu hal,
bahwa para elit Barat berusaha menanamkan pada masyarakat gagasan bahwa tidak perlu takut akan perang nuklir, bahwa Rusia hanya menggertak. Tapi Anda tentu paham teori probabilitas. Jika memiliki setengah sebuah mesin dengan solar hal teroda gig sedikit saja imbang, kata lebih terganding 1.000 step buat mesin itu akan rusak, bukan? Ya, seperti itu. Yes, it's just this. Now, if we are looking at the possibility of Sekarang, jika kita melihat kemungkinan tergelincir ke arah jurang licin perang politik, tergelincir ke dalam situasi yang bisa berakhir dengan perang nuklir, bukan perang nuklir besar, tapi dengan penggunaan senjata nuklir, katakanlah begitu, untuk memulainya. Berapa probabilitasnya? Probabilitas itu bergantung pada berbagai faktor yang terlibat di dalamnya, dan berapa lama masing-masing faktor itu diperkirakan akan berlangsung. Dan jika semua itu dijumlahkan, dengan memberikan setiap faktor kemungkinan tertentu, maksud saya sebuah probabilitas, maka situasinya menjadi sangat berbahaya. Saya bisa menunjukkan satu kasus nyata di mana saya cukup khawatir. Saya pikir itu terjadi pada Agustus atau September 2022. Setelah operasi khusus Rusia, Amerika mengerahkan 5.000 Screaming Eagles di Eropa Timur. 5,000 Screaming Eagles in Eastern Europe. The Screaming Eagles are belonging to Screaming Eagles, itu namanya, maksud saya. Itu adalah satuan pasukan lintas udara yang sangat terkenal, Divisi Lintas Udara ke-1 Watu. Ada 4.000 personel di Rumania dan 1.000 di Polandia. Itu terjadi pada musim semi, dan ketika musim gugur tiba, jenderal komandan mereka tampil di hadapan pers Amerika dan berkata, "Sekarang kami sudah berada di posisi, kami siap bergerak. Kami bisa berbaris besok, how small, Katsekrom berindri pertriku Ukraina." Nah, apa yang akan terjadi jika orang gila yang memberi perintah itu? Mereka pasti akan diserang oleh Rusia. Rusia hanya menubah kening hobo. 4.000 Screaming Eagles tertentu itu, pasukan saat mentiuskan serawat seberat merawin dan semua petitit. Don't have any heavy weapons or anything like that. They would have been annihilated by the Russians. Mereka pasti sudah dimusnahkan oleh Rusia. Jadi apa yang akan terjadi? Akan ada kehebohan di Kongres Amerika, di media. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu, kita harus menghukum Rusia. Tapi bagaimana caranya menghukum Rusia? Tidak ada lagi cara untuk menghukum mereka. Lebih banyak sanksi, lebih banyak ini, lebih banyak itu. Pikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun perang melawan Irak. Bagi Amerika, itu seperti kekuatan kelas 2 yang terus melemah dari bulan ke bulan. Sekarang, lagi-lagi, kita tidak bisa membiarkan Rusia lolos begitu saja. Kita harus menghukum mereka. Dan kita yang terkuat, kita punya senjata nuklir terbaik. Jadi mari kita lempar sedikit bom nuklir. So, let's throw a little nuclear bomb. No, this situation is Ya, highly dangerous, sekarang but at the situasi same ini time, sangat we actually berbahaya. saw Namun pada saat yang sama, kita sebenarnya melihat bagaimana, menurut saya, selama 3,5 tahun, strategi utama, menjadikan Ukraina sebagai perang perantara, atau perang pelaksanaan, atau perang koalisi yang dilancarkan di Ukraina melawan Rusia, sebenarnya dipertahankan. Anda ingat kejadian ketika sebuah rudal Ukraina, rudal nyasar, menewaskan 2 petani Polandia, dan pihak Ukraina berteriak bahwa itu ulah Rusia? Itulah pertama kalinya NATO benar-benar marah kepada Tuan Zelensky dan berkata, diam, diam. Karena kalau itu berlanjut, maka kami harus turun berperang, dan kami tidak mau. Jadi diam dan teruslah bertempur. Dan mereka mempertahankan posisi itu. Luckily enough, UIMS berbertortel fear and journeyed, but with like key sweater and Bopirman. and others, yeah. the top warm Para pengobar perang teratas di Jerman, ya. Jadi Republik dan perencanaan operasional yang sebenarnya jelas ang sesuai with their bersih, bukan? things, right? Yeah. Absolutely, they cannot do it. That's Tentu saja mereka tidak bisa melakukannya. Mereka berpikir, ya maksud saya, jika Anda mempelajari apa yang terjadi di Ukraina,
Caranya, saya menonton sebuah video mendetail tentang salah satu serangan terbaru Rusia, dan itu seperti sebuah simfoni. Saya berbicara dalam konteks musik, sebuah simfoni dari penggunaan berbagai sistem senjata dan kelompok dan sebagainya. Semuanya berpadu untuk mencapai satu hasil. Maksud saya, bekerja dengan presisi seperti jam. Yang satu mulai, yang lain selesai, hasilnya terbukti, sistem senjata berikutnya mulai dan seterusnya. Dan yang lain bahkan tidak tahu apa artinya itu. Ukraina jelas tidak tahu, tapi Barat juga tidak. 8.100 kantong jenazah yang dipesan oleh Bundeswehr tetapi belum dikirim akan habis dalam seminggu. The Russians are Orang-orang now smelith with wandu, mamfor turjim the tef inyu, menumekat membersafat maju. Sementara orang-orang Eropa, namchwas mengkim serem triu. keep claiming that Yes, they have now 4 years of experience. 4 years of experience. Sekarang mereka memiliki pengalaman selama 4 tahun. 4 tahun pengalaman. Apakah mereka akan maju ke Eropa? Itu konyol. Uni Eropa lagi, dengan niat-niatnya. Apakah mereka ingin mewarisi masalah-masalah Eropa kita, masalah-masalah Jerman kita? Atau apakah mereka menginginkan teknologi Jerman? Tidak. Maksud saya, bahkan di cabang teknologi Jerman yang paling terkenal, yaitu industri pembuatan mesin, kita sekarang sebagian besar tertinggal dari Tiongkok. Sekitar setahun yang lalu ada laporan tahunan dari Asosiasi Pembuat Mesin. Dan mereka mengatakan bahwa dari, saya kira, 25 atau 27 cabang yang mereka miliki, di sebagian besar cabang tersebut orang Tiongkok sudah lebih maju dari kita. Lebih maju dari orang Jerman. Dan dalam hal kualitas setara, jika tidak lebih baik serta lebih murah. In quality equal, if not better, and cheaper. And in the other areas, they are. Dan di bidang lainnya, mereka sedang menyusul dengan cepat. Dan sekarang kita bertanya-tanya mengapa industri ekspor kita tidak lagi berjalan. Sekarang, berbicara tentang orang Rusia, mengapa mereka akan datang? Apa yang mereka inginkan di sini? Mereka bahkan harus pergi ke barat Ukraina. Mereka akan membutuhkan 500 juta orang lagi di bawah senjata hanya untuk mengendalikan mereka, melawan Nazi Bandera dengan kultus kematian mereka. Muzilik Sting Galads in both heard. Mari have a year. So it's a. I mean, it's a ludicrous proposal. Itu adalah usulan yang konyol. Itu ide yang konyol. Tetapi inilah argumen utama yang digunakan para pengobar perang untuk membenarkan bahwa kita perlu meningkatkan eskalasi di Eropa Barat dan melancarkan perang total dengan Rusia. Namun, jika dilihat dari apa yang baru saja kita bahas, perencanaan operasional di NATO mungkin tidak mencakup skenario ini, bukan? Jadi ini adalah peningkatan histeria perang. Sementara perencanaan operasional yang semsurit, infimaritas NATO, di bawah jungu gutensan Indonesia. Benar. Over the Russian war machine. Sure. How many? Look at the. You can just. Kamu bisa saja pergi ke lembaga Swedia, apa namanya, SIPRI, untuk mencari tahu seberapa besar kekuatan tempur Angkatan Darat Inggris. Maksudku, berapa banyak yang sebenarnya bisa dikerahkan ke Ukraina. Beberapa puluh ribu. Jika jumlah maksimumnya 20.000, mereka akan habis begitu saja. Then they would be all eaten up. Yeah. So. Ya, jadi menurut Anda, maaf, 2 pertanyaan. Pertama, apa yang hal ini beritahukan kepada kita tentang kemana arah Eropa khususnya, atau kemana aliansi NATO kemungkinan akan bergerak? Dan yang kedua, adakah sesuatu yang belum kita bahas yang menurut Anda sangat penting untuk memahami situasi saat ini dengan benar? I think to understand the current situation. Saya pikir, untuk memahami situasi saat ini dengan benar, baik jika kita memikirkan situasi militer maupun situasi para elit barat, mengapa mereka tetap bersatu dengan begitu keras kepala dan membuat keputusan yang buruk paling bagi rakyat mereka sendiri. Maksud saya itu cukup fenomenal. Bukan, memang itu sebagai hal ini ada popper dat dunia bro, no it bring to the small brace to Bush senior, pada den mais mismet smilenden, sebi man sinimpor. The story you that remains to a stove with the bus gang. Take too long now.
would you say it's fair to Apakah menurut Anda adil untuk mengatakan bahwa para elit ini telah melampaui batas negara, bahwa mereka lebih setia satu sama lain pada jaringan dan pada pusat kekuasaan daripada pada negara mereka sendiri? and to their nations? Absolutely, because they are in order. Tentu saja karena mereka berada dalam tatanan. Bagi mereka hal itu sangat jelas. Jika saya di luar, saya benar-benar di luar. Saya tidak hanya tersingkir, tetapi juga tersingkir secara finansial dalam hal prestis segalanya. Tapi perlu diingat, bahkan dua presiden Jerman harus mengundurkan diri karena mereka mengatakan hal yang salah. Köhler, Out because they said the wrong things. Köhler? Ja, nagemoint. Zet your bemwer nang nu that thrice. He was the deputy head of the IMF, and he became. dia adalah wakil kepala IMF dan kemudian dia mendapatkan posisi tertinggi di Jerman, Bundespräsident. Dia tidak memiliki kekuasaan, tetapi itu adalah posisi tertinggi di negara tersebut. Dan dia mendapatkan jabatan itu tepat pada puncak krisis perbankan dan keuangan. Banking problem and the financial crisis. Domino, ja? 2008, huh? 2008, 2009, and 2008, 2009, dan tahun-tahun berikutnya. Dan apa yang dia katakan? Dia berbicara tentang para monster dalam sistem keuangan. Para monster dalam sistem keuangan. Dan dia tidak butuh waktu lama. Dia keluar. Dan yang satu lagi, apa kamu tahu yang satu lagi? And the other one, you know the other one? I think The one with the Yang dengan disertasi itu kan? He was attacked Dia by diserang karena disertasinya, tapi dia dibebaskan. cleaned off, not Gauch, no. Tidak. Dia punya istri, berambut I pirang. don't remember, yeah, but Aku tidak ingat ya. Tapi dan sebenarnya itu adalah situasi di mana Bundestag, Parlemen Jerman memutuskan paket penyelamatan senilai 100 miliar dalam semalam, paket penyelamatan 100 miliar untuk beberapa bank Jerman. 100 billion rescue packet for some German banks, Benar. and he didn't want to sign it. Dan dia emerita sasti, is it? Dia menolak mengesat kuki menjum orang Ber. Then Lalu terlihat di bermain sport sestaff yang mat brainnya, dia lakukan new step lagi. him, etc., and Dia mengundurkan diri. Itu like kan? he resigned. Someone else signed. yeah, so you have the right elite. Ya, jadi kamu punya para elit yang tepat di tempat yang tepat. Setia bukan kepada bangsa, tapi kepada proyek yang lebih besar. Beberapa orang menyebutnya globalisme, beberapa lainnya menyebutnya imperialisme AS. Dan inilah bentuk pengkhianatannya. Tapi di sisi lain, masih ada lengan operasionalnya, NATO, yang kini juga merambah langsung ke Uni Eropa melalui pertemuan-pertemuan menteri bersama dan sebagainya. Aku pernah berbicara dengan Evariste Bartolo, mantan Menteri Luar Negeri Malta, yang menjelaskan bagaimana hal ini bekerja. Bagaimana para menteri luar negeri pertama-tama bertemu dalam forum NATO. Lalu, sekitar 2 jam kemudian, mereka bertemu di Uni Eropa dengan agenda yang sama. Jadi kita masih memiliki lengan operasional dari monster ini. Tapi lengan operasional itu tampaknya lebih rasional. Berusaha menahan perang agar tetap di dalam Ukraina. Jadi kemana arahnya? Karena monster itu masih ada. Tapi menurutku, ia sudah tidak terlalu stabil lagi. Maksudku, situasi politik sekarang berperang melawan entes ini. Situation is now working against this arrangement. Yeah. It's you find more Ya, people who are semakin banyak orang yang kesulitan mempercayai narasi itu. the narrative. Narasi Eurovision. And I've listened Dan saya baru saja mendengarkan program Kontrovers di Deutschlandfunk hari Senin lalu. to a controversial. Kamu harus mendengarkannya, saya sudah kirim tautannya padamu. It is Itu benar-benar seperti dunia intelektual bawah tanah. underground. Luar biasa. It's Dan Ukraina masih menang. Sementara Rusia secara harfiah, Rusia disebut-sebut memiliki prioritas untuk membunuh warga sipil di Ukraina. priority in killing civilians in the Ukraine. Yeah. Usually this comes from When Vienth, wan habreset dari orang-orang yang Mikhail yang mengatakan kepada bahwa Israel melindungi setiap nyawa Palestinus. Orang-orang yang berbezanya, Alf. who say that. I mean, I've Aku tidak mendengar hosatiyu. Tolong doakan Barbinian Poprikinya sudah. Dan sekali pengustap kereluang. Ini penting. It's abhorrent.
Yeah, but aren't we getting closer and Ya, closer tapi to this bukankah point kita where, semakin mendekati titik itu, tahu? Uni Soviet pada akhirnya punya masalah besar. Pesan publiknya tidak lagi sejalan dengan realitas ekonomi yang dilihat orang. Dan itulah yang sedang dialami Eropa saat ini. Pada suatu titik, ada seorang Gorbachev versi Eropa. I mean, at some point there must be a European Gorbachev. We have yes, but a European Gorbachev doesn't. Ya, tapi seorang Gorbachev versi Eropa tidak akan berhasil. Kita tidak memiliki Eropa, itulah intinya. Namun akan cukup jika kita memiliki semacam Gorbachev Eropa di salah satu negara besar seperti Prancis. Karena jika salah satu dari mereka benar-benar keluar dan menunjukkan jalan keluar, yang lain tidak akan punya cara nyata untuk bertahan. Dan mungkin Britania Raya, Sunak sudah berada di akhir masa jabatannya. Dan sekarang jauh before to Grace Grid Inggris dibandingkan Liz Truss. Worse liked now by the British than Liz Truss. Which It is the best, and these important swings besar. That is quite an achievement in that. Itu merupakan cukup besar pada sore itu. So, but what Tapi is- sekarang sep mereka breakluth, seperti itu sempurna. Yugup seserah ninglar ninet ikiwar, sitoizun droth, aks perstart yakin. The rest will crumble. I'm 100% sure. Am the member that menistan to win will him. survive another 70 years. No way. No way. Right. No Tidak way, mungkin. because you can see it meanwhile. Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena kamu bisa melihatnya. Sementara itu, maksud saya di bawah Trump, para elit Amerika telah beralih dari menggunakan para vasalnya sebagai taman bermain bagi korporasi besar mereka, menjadi memperlakukan mereka sebagai negara-negara untuk dieksploitasi. As a country to exploit. Yeah. Kolonisasi, pandidepsi in the Malik. Yeah, it's actually neo-colonization going on. And Ya, sebenarnya ini adalah bentuk kolonisasi baru yang sedang terjadi. Dan ya, ada terlalu banyak. Sebenarnya akan menarik jika saya punya waktu, atau jika saya seorang profesor, saya akan meminta mahasiswa saya membuat matriks negara-negara NATO dan posisi mereka terhadap berbagai krisis atau isu. Dan dengan begitu, kamu akan melihat polanya. And you see that is going that way. That would be Itu akan menjadi, ya, pada titik tertentu. Pada titik tertentu koherensinya akan runtuh. Kita bisa melihatnya pada Hungaria, kita bisa melihatnya pada Slovakia, dan hal ini hanya akan meningkat. Kekhawatirannya tentu saja adalah bahwa hal ini kemudian akan menimbulkan semacam reaksi panik di antara para elit yang sebenarnya memiliki kekuasaan atas lengan operasional. yes, that is the alternative. Ya, itulah alternatif yang kita miliki, dan saya tidak akan menolaknya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Kita akan berakhir menjadi negara otoriter yang sesungguhnya, atau kembali ke akal sehat lagi, kembali ke negara borjuis biasa, dan saya sudah akan senang. Tidak perlu menjadi demokrasi sosialis. Kembali ke demokrasi borjuis saja, saya sudah akan sangat senang. To a bourgeois democracy, I'd be already very happy. Just not a fascist. Asal bukan negara adidaya yang fasis dan kleptokratis. But well, Tapi baiklah, Rainer Rupp, kita bahkan belum banyak membahas soal ekonomi. Tapi saya berharap bisa berbicara dengan Anda lagi ketika ada kesempatan. Biasanya, saya menanyakan kepada para tamu di akhir acara, di mana mereka menerbitkan karya mereka. Tapi Anda bilang karya Anda tersebar di berbagai tempat. Numek Smith Rainstroth, and Anda bukan kemana di. Tempat yang saya rekomendasi untuk ditoving dan dibaca over. place you would like to share with us where you recommend people go and read. Well, all my Semua arti saya, sesning to eble menen day and mibstrimpo, bisa demandan this website, rainerupkunschafter.com. Kundschafter. Okay. Baik, saya seinsurnya da dan Matthew deskripsi view. Rainer Rupp, terima kasih Thank you very much for your time today. Senang sekali. Sampai jumpa.